ya. Ini supaya kita dapat gambaran. Hal yang pertama, rute perjalanan kita keluar dari Kairo menuju Sinai dan berikutnya ke Israel itu seperti apa. Hal yang kedua, rute bangsa Israel keluar dari Mesir. Laut Merah. Ini Laut Merah. Bapak tadi boleh lihat ya. Ini kalau seperti tangan dan dua jari saya. Ini gini ya. Lautnya ada dua teluk. Dan kita akan melihat gereja berikutnya yang namanya gereja Ganto. Seni saudara Sunnah paling pertama di Mesir. Seni luar biasa sekali. Sehingga kalau kita lihat seni saudara Sunnah paling pertama di Mesir, kita salah menyangka itu Mesir atau itu sebelum adanya metropol. Kita sekarang pakai mic, jadi mimbar ini kita tidak pakai lagi, tapi sudah menjadi pakaian negara. Kita lihat di depan kita ada apa? Ada beberapa reruntuhan sebuah benteng perang sejak Mesir dikuasai oleh para kaisar Romawi. Ini koptik murni dan gereja ini umurnya juga 1500 tahun, artinya sudah ada 200 tahun sebelum Islam. Banyak orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, banyak roh jahat di Mesir. Ya, bukan mukjizat itu tidak terjadi hanya dengan orang Kristen. Tidak. Yang ikut ibadah itu ada domba-domba dari luar, saudara-saudari non-Kristen, Muslim yang pakai jilbab ikut ke sini Bapak dan Ibu. Karena juga mereka sebagai manusia menantikan mukjizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Kalau literatur sejarah Kristen yang mencatat penulisnya itu saksi mata dari peristiwa terjadinya ini yang ditulis oleh seorang cukup namanya adalah Samuel. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Salib itu dibuat dari bahan apa? Kayu. Dalam penderitaan itu ada manisnya. Musa lemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air berubah menjadi
Menjadi apa? Menjadi apa Bapak Ibu? Maaf. Manis kayak kue. Manis. Oke, sekarang pertanyaan. Biasanya kita meminum air apa? Tawar. Tapi firman Tuhan berbunyi begini, air manis. Kita dengar kata manis sudah puas ya. Itu artinya puas. Sampai di puncak. Berapa saya naik? 13 total semua. Itu. Di sana, Bang. Itu. Ibu di sana. Ternyata dari Papua bisa menaklukkan Gunung Sinai ya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Iya, tanya. Kita semua menyanyi. Nyanyi. Kami naik 1, 2, 3. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi agak perlahan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Padamu. syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita naikkan roh tubuh dan jiwa kami, kita semua kepada Tuhan.
Kami memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, ya Allah, pencipta langit dan bumi, perancang dunia yang dahsyat dan ajaib. Di atas puncak Gunung Sinai, Engkau memberikan kepada kami napas hidup, memberikan kepada kami kekuatan yang dahsyat dan luar biasa untuk menyaksikan karya-Mu yang begitu agung, tempat di mana Engkau bertakhta dan menyerahkan kepada Musa, hamba-Mu yang sangat patuh, yang sangat setia, meninggalkan segala kejayaannya, meninggalkan statusnya sebagai anak Firaun, dan ia terpanggil oleh Tuhan. Kami merasakan perjalanan dari dasar gunung sampai di atas puncak ini sangat melelahkan. Jalan yang sangat penuh dengan unak dan duri. Saat ini jalan itu telah dibuat dan menjadi baik bagi kami dan menjadi bagus. Namun apabila kami membayangkan perjalanan Musa, sangat menyedihkan. Tetapi disitulah kemahakuasaan Allah terjadi. Bapa yang maha kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setiap saat kami dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa di antara bermiliar-miliar orang, kami ini datang. Tuhan memampukan kami dengan serana, dengan kekuatan, dengan berkat, sehingga kami ini menjadi saksi-saksi Israel, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing menceritakan kepada semua orang dimanapun bahwa Allah itu ajaib. Bani Israel dari penindasan Fir'aun di tanah Mesir. Makanya kalau kita membaca kemarin Namuamgad memberikan deskripsi tentang 10 tulah, ya. Tulah yang terakhir Bapak Ibu itu adalah anak sulung mati. Nah, waktu anak sulung mati itu Tuhan berfirman, apabila ada tanda darah di pintu rumah-rumah orang Israel, maka dia akan dilewati oleh kematian. Itu di dalam bahasa aslinya disebutkan Veraiti.
di rumah saya masih ada seperti ini, masih dipakai abad 20. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Tetapi kalau saya bertanya lagi, apakah di Indonesia yang dulu ada merek ini seperti ini? Kurang lebih seperti itu kan? Mungkin oleh kita yang bukan ahli arkeolog, bukan ahli sejarah, akan melihat semua sama. Di mana? Cuaca yang enak juga. Puji Tuhan. Bapa dan Ibu, pertama-tama selamat datang di Padang Gembala. Selamat datang di Lembah Efrata. Kita sudah berada di Lembah Efrata. Banyak kisah Alkitab yang berhubungan dengan Lembah Efrata. Masih ingat waktu Bapa dan Ibu raja pertama Israel ditolak, Tuhan Bapa dan Ibu suruh Nabi Samuel dari Yerusalem di seberang sana ke Bethlehem, ke Efrata, untuk memilih seorang raja baru Bapa dan Ibu. Dia bertemu dengan siapa? Yesi. Amen.
Lalu mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dari sini pergi ke tempat yang ada gereja. Jadi pas kita sesuai dengan jalannya para gembala. Di sini para gembala mendapatkan berita. Setelah ini, marilah kita pergi ke Ini abad ke-6, abad ke-11, dia dengan ini masa dalam salib, ini masa Turki. Abad ke-6, abad ke-11, abad ke-16. Jadi akhirnya pada abad ke-16 diambil keputusan untuk dikirim. Iya, karena Bapak Ibu waktu itu ini di masa Turki. Sebenarnya banyak tidak menghormati gereja ini. Dan mereka masuk gereja kelahiran sendiri mengenai juga sebagai ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ditandai oleh bintang ini. Jadi kita satu persatu akan menyembah tempatnya Bapak dan Ibu. Begini. Berlutut dan kita pegang Bapak dan Ibu tempat kelahiran Yesus. Begini. Dan kita langsung lihat ke arah Pak Mai itu dia akan foto kita satu persatu. Jadi Yudas mencium Yesus. Jangan lupa, meskipun sekarang kita ada di luar halaman gereja Getsemani, tapi ini sebagian dari taman itu. Mari Bapak Ibu, kita mau ke gereja segala bangsa, gereja penderitaan, gereja Getsemani. 3 nama untuk gereja ini: Getsemani,
penderitaan dan gereja segala bangsa. Demikianlah Rusia, namanya Maria Magdalena. Yerusalem punya 8 gerbang, 7 terbuka dan 1 tertutup. Dan Safi sudah cerita yang mana yang tertutup, yang namanya apa? Golden Gate. Golden Gate, gerbang emas. Di Yerusalem, Bapak dan Ibu. Meskipun tadi Safi bilang ini namanya gerbang Santo Stefan, tetapi ada nama-nama lain. Kalau ditanyakan Safi, karena Safi orang Yerusalem. Safi dilahirkan di dalam, dibesarkan di dalam, menikah di dalam, tinggal di dalam. Ini kota saya, Bapak. Ada juga tokoh-tokoh Islam penting sekali Bapak dan Ibu yang dikumpulkan di sini. Mungkin Pak Bambang bisa mana Pak? Brother. Saya akan sebut sahabat Rasul. Ada dari sahabat Rasul dikumpulkan di sini. Kalau kita lihat makam di Pagari seperti sana, itu salah satu sahabat Rasul yang dikumpulkan. Minta untuk dikumpulkan di Yerusalem dekat Masjid mereka Al-Aqsa. Jadi kalau lihat yang di Pagari, berarti ini salah satu sahabat Nabi Muhammad. Oh. Ya, sahabat itu dari sahabat. Sebelah sana, sebelah kiri kita Bukit Zaitun, Bapak dan Ibu. Lihat kuburan Yahudi, terpenting, termahal untuk Yahudi di dunia ini. Ada kepercayaan bahawa kuburan Islam dibangun sengaja di sini. Tradisi bukan memang ini terjadi, tapi tradisi Bapak. Satu tradisi bilang begitu. Islam membangun kuburan mereka di depan Yehezkiel pasal 44 ayat 2 sampai ayat 3. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu. Oleh karena raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Bapa dan Ibu, amin. Bapa dan Ibu, kita akan tanya, apakah di masa Tuhan Yesus gerbang ini dipakai oleh pejalan kaki untuk masuk kota, untuk masuk bait suci? Pasti tidak. Bukan di sana, Bapak dan Ibu. Karena di masa Tuhan Yesus bagian yang di sana ada di luar tembok.
di luar sini Bapak dan Ibu yang di sana pasti ada di luar kota. Jadi gerbangnya kota Yerusalem di masa Tuhan Yesus yang dipakai Yesus, yang dipakai orang Galilea untuk masuk ke bait suci. Ke bait suci, saya tunjukin sana bait suci adalah gerbang domba yang Lukas. masing. Bisa lihat benda bulat itu dan ada angka 1. Iya. Itu Oke. pembunuhan pertama Yang ya. kedua dekat sekali. Eko homo, bahasa Latin. Karena apa? Karena lingkungan ini Bapak dan Ibu berdasarkan tradisi ini sebagian dari benteng Antonia. Lagi pula dipercaya bahwa ayat Yohanes 19 pasal 5 terjadi di atas di sini, di mana kita lihat dua bendera. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Eko homo berarti lihatlah manusia itu.
ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Dia menghubungkan antara bagian utara dan bagian selatan. Dulu Baba Dede Bukardo ini kira-kira ada di luar di sini. Sekarang kita lihat pasar. Di masa Tuhan Yesus ada pasar, tapi beda pasti. Sebenarnya pasar di masa Tuhan Yesus ada di luar, lebih luas. Ini sempit, terlihat sempit. Yang di masa Tuhan Yesus, jalan itu luasnya 22,5 meter. Sebelah kanan toko-toko, sebelah kiri toko-toko Baba Dede. Seperti itu untuk Romawi. Harus aturan jalan di rumah, di kota Romawi, harus punya jalan utama yang namanya Cardo. Di Yerusalem ini ada dua Cardo, Cardo maksimum, Cardo minimum, tapi lokasi Cardo utama pasti ada. Makamnya yang baru dia siapin makam untuk dia ini, tapi pasti akan dia kasih makam baru untuk Tuhan Yesus. Tapi waktu dia mati harus ada makam yang sendirinya. Dan itu untuk siapa? Itu Yesus. Dengan saudara yang dia dan Yesus. Dipercaya diyakini oleh Kristus mula-mula bahwa Yusuf bilang tidak layak dikuburkan di makam kosong itu.
karena Tuhan Yesus bukan di sini. Jadi dia bikin yang bau dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini pakai pabrik ibu dan bisa 3/3 masuk ke dalam dan bisa lihat makamnya di sebelah itu. Tidak bisa. 3 masuk lihat keluar. 3 masuk. Buat 3. Yang 3. Ayo. 3 ya. Yang pertama berikan 80 roti. Yang ketiga dari puncaknya saya tangkap sebelah khusus kerajaan. Aku kasih kalau kamu tidak dapat menyembah aku. Tinggallah satu, yaitu kedua pencobaan. Itu jadi di mana? Aku sudah bilang. Ini mau jelasin dulu hubungan bait Allah di sini. Kita sudah berada Bapak Ibu di salah satu bangunan yang berasal abad ke-11. Ini masa berbangsa. Mereka yang dibangun dulu. Kita bangun dengan yang dibangun tadi semua. Kapal-kapal ini ruang pertemuan terakhir, kemudian yang menghapus semua dibangun lagi. Kita sesudah keterangan orang-orang satu ini, seperti kata kenaikan menjadi masjid seperti Yesus. Silwan karena kolam yang ada di sana Bapak. Jadi Arab mempertahankan nama asli tempatnya. Jadi kami Silwan. Ini kita bilang Silwan, bukan Silwan. Jadi di Inggris saya sering dengar ada yang
ini anak tangga atau tangga ini berasal abad pertama Masihi, masa Romawi. Satu-satunya tangga yang menghubungkan antara Sion dan Zaitun adalah tangga ini. Jadi waktu Yesus datang ke ruang itu, dia naik tangga ini. Waktu dia Bapa dan Ibu turun lagi ke Taman Getsemani, turun lewat tangga ini, menanjak tangga Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibu coba lihat lubang-lubang yang ada di sini. Lubang-lubang yang ada di samping sini. Coba dibayangkan semua orang dan Amerika, Amerika di sini. Dan kalau duduk di bangkuan itu yang muncul di sana, karena ini diikat ini. Penjara ini Bapa dan Ibu muat banyak orang, banyak tahanan. Sekarang seperti pertama tempat yang indah sekali, sejuk, ada lampunya, bersih. Tetapi waktu Yesus diturunkan di sini tempatnya Bapa dan Ibu jauh beda dari ini. Tempat yang gelap, tidak ada lampu, tempat yang kotor, penuh darah, bau, lagi pula Yesus sendiri di sini menderita. Yesus di sini Bapa dan Ibu pasti ingat semua. Ingat mamanya, ingat Bapa dan Ibu teman-temannya yang sudah tinggalin dia sendiri. Untuk menghayati. Mazmur 88. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Bapa di surga, di tempat di mana kami bisa merasakan, kami bisa berbeda rasa setiap orang yang terhukum karena pada masa itu sangat berat, apalagi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tidak mungkin firman Allah itu tidak mungkin Tuhan itu bersentuhan dengan manusia. Tuhan itu terlalu jauh dalam industri layak terlalu jauh itu kalau bahasa Jawanya kira-kira gitu. Karena itu tidak pernah bersentuhan. Karena Allah itu dunia ide yang tunggal, yang tak bergerak. Sementara dunia ini dan di sini ini dunia manusia kosmos ini penuh kebobrokan, serba wakat tulah ini. Dan Natal tentu tanggal 24 bulan Desember malam hari. Malam 24 sampai sekarang di Bethlehem itu perayaan itu dilakukan di mana Presiden Palestina mulai dari zamannya Yasser Arafat sampai Mahmud Abbas, Abu Mazen selalu datang di misa Natal. Dan ini tidak bisa dijumpai di Yerusalem karena umat Yahudi tidak lebih respect terhadap kekristenan ketimbang orang Palestina Kristen. Dan bahkan orang Palestina Muslim seperti Presiden Palestina.
masa Tuhan Yesus tidak penting sama sekali. Sampai dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, tak pernah ada nama Nazar. Dalam catatan kuno Yahudi, Mishnah, Talmud. Mereka sebentar lagi akan naikkan bendera Indonesia. Kita bernyanyi bersama-sama. Kemudian mereka akan pasang musik Israel, tarian Israel, tarian nasional Israel. Jadi kita bisa juga nari menikmati tempat ini yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di kali ini kepada mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi abu. Dipercaya Bapak Ibu bahwa mukjizat Tuhan Yesus terjadi di sini. Mukjizat Tuhan Yesus terjadi di tempat ini. Pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan serta juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Tuhan. Yang pertama yang disebut perkenan dan yang kedua disebut perkenan. Perkenanan itu bahasa Arabnya adalah kerusi dan pernikahan itu misuki. Yerusalem dan Yesus. Namun budaya Yahudi berbeda dengan kita. Kalau kita perkenanan itu hanya ta'aruf
Nahum mungkin itu Nabi Nahum, desa Nabi Nuh. Mungkin itu desa Nabi. Tapi sampai saat ini, Tapi Kristenan kebaikan tidak menyelamatkan. Sebaik apapun kita itu tidak akan menyelamatkan. Itu makanya pertobatan di dalam kekristenan atau metanoia adalah berbalik kepada Yesus atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Metanoia, ya, datang kepada Kristus. Jadi kalau hanya sekedar berubah karena kebaikan tidak menyelamatkan, Alkitab mengatakan dalam Yesaya 64, kesalehan kami seperti kain kotor. Artinya kebaikan itu tidak menyelamatkan. Kebaikan itu seperti kain kotor. Kain kotor itu kalau dipegang menajiskan, ya, bukan kain. Bisa jadikan minyak juga ya? Bisa jadikan minyak. Tapi yang kemenyan, ada yang tahu apa kelihatan? Oh, itu Dapat, ini yang kemenyan. kemenyan itu makanan mbak saya. Ya, ini biasa diambil dari pohon. Yang hitam. Dan itu juga daun pohon. Dikenari banyak. Jadi yang Pakai nanti aja lah. Itu bikin panas, jalan dulu. Mau belanja dulu. InsyaAllah. Sedikit, InsyaAllah. InsyaAllah. تحكي ولا ما بتحكي عربي؟ تحكي عربي؟ نحكي أرامي. تبي أراميا. أراميا ya. Saya kabari, saya sudah bilang grup saya waktu ada tulisan Nabati ya, Pak Bambang bisa baca. Ya.
semua clear. Kalau biasa berkabut, tapi ini clear. Jadi kita bisa lihat itu Laut Mati. Yang hitam sedikit di atas itu Qumran. Sebelah ke kanan sedikit ada hitam-hitam itu Jericho. Nah, cuman agak berkabut di atas itu sebenarnya Yerusalem di atas sana. Mana Yerusalem? Di sana. Sama ini. Di bawahnya Qumran itu. Baru yang ada itu, ada yang putih di atas sana itu. Atau bacaan dari Alkitab bisa cari kitab Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 1 hingga 10. Itu seperti ini. Musa di akhir perjalanan mereka bawa bangsa Israel ke daerah itu. Dataran rendah Moab. Dataran Moab yang di dekat Jericho. Ini cara ke bawah. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah tiba kembali di tanah air dan keadaan selamat, semata-mata karena kemurahan dan penyertaan Tuhan atas ziarahan kami. Selamat bersama kami syukuri dan selalu untuk melakukan persekutuan dengan Engkau melalui peziarah ini. Kenangan atasnya dan jejak-jejak yang kami kunjungi akan selalu kami bawa dalam doa, dalam renungan, dalam refleksi kami agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi surga kami yang akan meneruskan perjalanan. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa dalam Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa dengan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan hari ini makanan kami bersyukur dan doa kami dan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat dan kerajaan dan kuasa kemudian sampai selama-lamanya.